Perkenalkan, nama saya Jendri Pardede, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kebijakan, kemunduran, serta dampak VOC di Indonesia. Yang pertama, latar belakang pembentukan VOC adalah upaya Belanda untuk menyatukan para pedagang Belanda agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya dalam menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Indonesia. Kedua, kebijakan VOC. Poin 1. Penyerahan paksa. Penyerahan paksa merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Dalam kebijakan ini, VOC telah menetapkan harga tertentu untuk hasil bumi rakyat. Selain itu, kebijakan ekonomi ini juga tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual hasil buminya ke pihak lain selain kepada VOC. 2. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC datang ke Nusantara untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah serta melakukan monopoli perdagangan. VOC paling gencar melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Agar rencananya ini berhasil, VOC telah menentukan sejumlah peraturan. Peraturan yang pertama, rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC. 2. Dalam jurnal berjudul Masa Kolonial Belanda pada tahun 1800 sampai 1825, karya Kardiyat Wiharyanto dituliskan jika VOC juga melakukan monopoli beras dan garam di beberapa daerah. 3. Kontingenten. Kontingenten merupakan kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang ditentukan VOC. Pembayaran pajak ini menggunakan hasil bumi. Pembayaran ini juga dilakukan tanpa sistem ganti rugi. Tujuan utama dari penerapan kontingenten atau pajak sewa tanah adalah untuk menambah kas keuangan VOC. Keempat, ada hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena tidak ada pemberlakuan sistem ganti rugi dan hanya menguntungkan VOC. 5. Ada pelayaran hongi. Pelayaran hongi merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku serta menghukum pelanggarnya. 6. Ada peraturan tentang ketentuan areal tanam dan jenis rempah. VOC memiliki hak untuk menentukan area lahan yang bisa digunakan untuk menanam rempah-rempah. Selain itu, VOC juga berhak untuk menentukan tanaman rempah apa saja yang boleh ditanam. Ketiga, kemunduran VOC. Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. 2. Anggaran pegawai terlalu besar. 3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat semakin besar. 4. Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain. 5. Utang VOC yang sangat besar. 6. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. 7. Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. 4. Dampak VOC bagi Indonesia. Dampak positif monopoli perdagangan yaitu yang pertama, banyaknya bangsa asing yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya aktivitas dagang menjadi semakin ramai. Kedua, pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. 3. Selain itu, mereka juga lebih mengetahui tata cara perdagangan. Keempat, pedagang pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Dampak negatif monopoli perdagangan. Yang pertama, rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak VOC. Kedua, pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Ketiga, menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembantaian massal. Keempat, penderitaan fisik atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.